Shalom, sekali lagi shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari setiap sama-sama kita mengundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu atas hidup kami. Angkat suara sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Baik bagi setiap kami ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami sembah Tuhan. Ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Hanya Kau saja yang layak diikat. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Agar suara sembah Dia. Terimalah sembah kami Tuhan Yesus. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Kau disenangkan oleh pujian penyembahan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sedang duduk di hadirat Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sembah Tuhan yang mau cinta Yesus, sembah Dia yang terutama meninggikan Dia, memuliakan namamu, memasyurkan namamu Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau saja yang layak kami tinggikan, dimuliakan Engkau Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau besar, Kau baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Sudah marah ya saya. Sungguh indah Kau Yesusku, Kau Bapakku yang baik. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang menyediakan segala berkat. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Sembah Dia, angkat suaramu. Shina maralamo selamore. Iralabaya senamaralamo. Iralabaya se. Shiba baba 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 ya. Iralabaya senamaya seramo. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau penuh kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, penuh karunia, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa
kepadamu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita mau katakan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. sekali lagi kita mau katakan Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Angkat hatimu, bersuaramu, katakan sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah Bapa kami yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami terus bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan siap menari berlompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, biar bumi berlalu, langit kan lenyap, tapi satu hal yang tetap, firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Woo. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, Asik. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Come on. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sama-sama kita menari yo. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Sekali lagi kita sama-sama menari bagi Tuhan, katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Sekali lagi sama-sama katakan ku jatuh. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on, sama-sama. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala. sekali lagi kita sama-sama angkat tangan yuk, kita lambaikan, nyanyikan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Yesus yang baik, amin. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama tepuk tangan. Jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sama-sama katakan. Tiada berkesudahan, kasih
kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, come katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Sampai tepuk tangan sama-sama kepala kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan mengasihi-Mu, mencintai-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu, kita mau katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita angkat tangan sama-sama kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sembah Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Sejenak sama-sama kita sembah Dia selalu dengan firman-Nya. Biarlah bayar sampai, biarlah bayar namanya. Urapi kami Bapa, urapi kami pagi ini, urapi kami. Biarlah Bapa, biarlah sena Korea, biarlah sudah barala bayar. Oh, Kau ya Rajaku, Kau Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyiapkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Urapi kami semua mendengarkannya malam pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk di hadiratnya. Shalom umat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap luar biasa di dalam Tuhan di era new normal ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu merdeka atau mati. Sekali lagi kita akan belajar tentang merdeka atau mati. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Dan nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan bersama-sama akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan saya sama Ibu akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-24 tahun, saudaraku ya. Dengan cara yang baru di era new normal ini, saudaraku. Ya, kalau kita belajar dari sejarah perjuangan bangsa kita, bagaimana para pejuang dan para pahlawan kita merebut kemerdekaan, salah satu cara adalah mereka menyatakan semangat, saudaraku, perjuangan mereka dengan mengumandangkan semboyan yang memberikan gelora perjuangan dalam diri mereka. Saudaraku ya, seperti sekali merdeka tetap merdeka, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku ya, ada lagi NKRI adalah harga mati, berjuanglah hingga tetes darah penghabisan. Dan semboyan yang kuat dan terus dikumandangkan oleh para pejuang kita adalah merdeka atau mati. Apa artinya? Saudaraku, para pahlawan, para perjuang, saudaraku, ini menyatakan bahwa kita mau merdeka sebagai bangsa yang berdaulat, saudaraku, berdiri di atas kaki sendiri, atau kita mau terus dijajah oleh musuh-musuh kita. Saudaraku, demikian juga kita sebagai orang percaya, semboyan ini seharusnya terus bergelora di dalam sanubari kita sebagai orang-orang percaya. Yaitu apakah kita mau merdeka atau kita mau mati. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sejak saat itulah manusia dan keturunannya dijajah, diperbudak dan dikuasai oleh dosa seumur hidupnya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, di tengah ketidakberdayaan manusia, ketidaksanggupan manusia melawan dosa untuk merdeka, untuk bebas, Tuhan Yesus hadir sebagai sang pembebas, sebagai sang penebus, sebagai sang juru selamat yang membebaskan dan memerdekakan setiap kita manusia yang percaya kepadanya.
Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam khotbah saya punya tujuan adalah agar setiap kita umat Tuhan itu memahami, saudaraku ya, memahami apa? Arti kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Sebab ada banyak orang Kristen tidak bisa memahami arti kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Dan setelah kita memahami, mengerti arti kemerdekaan itu, harapan dan doa saya, kita semua mengalami arti kemerdekaan itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti merdeka menurut saudara? Apa arti merdeka menurut saudara? Saudara kita dikasihi oleh Tuhan, saudara boleh jawab masing-masing di dalam hati dan pikiran saudara. Apa artinya merdeka untukku? Saudaraku ya. Saudaraku, arti merdeka dalam kata Yunani menggunakan kata apeleuteros. Artinya seorang dibebaskan secara murni. Ini mengacu kepada orang yang lahir dari dalam perbudakan yang telah dibebaskan. Ya, jadi dalam bahasa Yunani menggunakan apeleuteros, artinya seorang yang dibebaskan secara murni. Sementara itu dalam arti kemerdekaan dalam perjanjian lama, saudaraku, diartikan sebagai kesadaran bangsa Israel akan kemerdekaan dari perbudakan bangsa asing. Kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, bangsa Israel diperbudak, dijajah di negeri asing, di Mesir, kurang lebih 430 tahun, saudara. Dia merasakan beberapa generasi menjadi seorang budak, menjadi orang yang dijajah, dan pada akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk memerdekakan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu menuju tanah perjanjian. Sementara di dalam perjanjian baru, saudaraku, kemerdekaan itu diartikan sebagai keselamatan, yaitu kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan dosa dan memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang sejati daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menjadi umat yang mengerti, memahami dan mengalami arti kemerdekaan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita, saudaraku, mengalami pembebasan dan memasuki kehidupan yang baru di dalam sukacita dan kepuasan yang sejati. Saudaraku, mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Alkitab berkata begini, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus, ketika kita tidak mengenal Kristus, maka kita adalah hamba-hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa dan kita tahu upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Makanya saya punya tema merdeka atau mati. Kalau saudara mau dimerdekakan dalam hidup saudara, dibebaskan, maka satu-satunya jalan adalah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sekedar agama Kristen, tidak hanya sekedar ngaku orang Kristen, tetapi pastikan saudara membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudaraku, Alkitab berkata, jadi ayat 36, apabila Anak itu yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, Alkitab berkata, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau saudara dan saya ingin merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, saudaraku, maka jalannya cuma satu, percaya menerima Yesus Kristus Tuhan. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Yesus memerdekakan apa? Saudaraku, Yesus memerdekakan kita dari apa saja? Ada 4, saudaraku. Yang pertama, yaitu dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan membebaskan kita, akan melepaskan kita, akan memerdekakan kita, yaitu dari segala dosa, dosa keturunan dan dosa pribadi kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa tidak bisa diselesaikan dengan agama. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan puasa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa dihapus dengan amal. Dosa tidak bisa dihapus dengan korban darah binatang, saudaraku. Tetapi dosa bisa dihapus, bisa dibersihkan hanya lewat darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Karena itu Roma 8 ayat 18 dan 22. Roma pasal 6 ayat 18 dan 22 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Dan kita ketika percaya kepada Yesus, kita dimerdekakan. Alkitab berkata, kita diberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Allah kita. Sungguh dahsyat Tuhan Yesus kita yang memberi kemerdekaan, pembebasan buat setiap kita. Yang kedua, kita dibebaskan dari apa? Kita dimerdekakan dari apa oleh Tuhan Yesus? Yaitu dari kuasa kegelapan, saudara. Ingat, ketika kita jatuh dalam dosa, maka selain kita diperbudak oleh dosa, kita juga diperbudak oleh iblis. Iblis menjadi raja kita, iblis menjadi tuan kita, iblis menjadi bos kita. Makanya saudaraku, Alkitab berkata, bapak kita adalah bapak pendusta. Saudaraku, karena itu karakter kita sebagai orang-orang yang jatuh dalam dosa, saudaraku, kita melakukan seperti yang dilakukan bapak kita, yaitu berdusta, berbohong, menipu. Saudaraku, kenapa? Karena itu karakter raja kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Karena itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selain kita dimerdekakan dari dosa, kita juga dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Kolose pasal 1 ayat 13 berkata, Allah telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Kita dulu anak-anak kegelapan, kita dulu saudaraku warga kerajaan kegelapan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan itu, yaitu iblis, setan, Lucifer dan ante-antenya, dibawa masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai 10 berkata, dahulu kita ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik daripada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhamba diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ciri daripada orang dikuasai kegelapan, oh masih percaya ini hari baik, ini hari sial, ini Jumat Kliwon, ini Jumat Legi. Saudaraku, ini rumah harus menghadap ke kiri, ke kanan. Oh ini begini dan begitu. Orang yang kalau masih dikuasai hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, ini tahun baik, ini tahun sial. Saudaraku, dengar baik. Itu ciri orang dikuasai kegelapan. Dan kita yang percaya kepada Yesus sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Karena itu jangan kembali kepada tradisi, adat istiadat, saudaraku, yang membelenggu kita seperti itu. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Karena itu Bapak Ibu saudara harus mengerti itu. Yang ketiga, Yesus memerdekakan kita dari apa saja. Yang ketiga adalah dari kutuk hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu membelenggu. 10 hukum Taurat diberikan. 1, saudaraku, 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan. Maka batal semuanya, saudara. Dan hukum daripada Taurat yang tidak dilakukan adalah kematian, kebinasaan. Jadi karena itu kita Yesus mati di atas kayu salib, memerdekakan kita dari kutuk-kutuk hukum Taurat. Seperti Roma 7 ayat 6 berkata, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan, saudaraku, dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dihilangkan, tapi digenapi lewat, saudaraku, kelahiran, pelayanan, dan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu kita dimerdekakan, saudaraku, dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat sudah digenapi lewat Yesus Kristus.
Galatia 3 ayat 13 berkata dengan jelas, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa Yesus harus mati dengan mengenaskan? Mengapa Yesus harus mati dengan cara yang sangat mengerikan? Dipaku, disalib di atas saudaraku kayu salib, tergantung. Dengar baik, Alkitab berkata, karena Yesus menggantikan saudara dan saya, menebus saudara dan saya dari hukum-hukum Taurat, saudaraku, yang mendatangkan kutuk dalam hidup saudara. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan berikan kemerdekaan buat kita. Dan yang keempat, saudaraku, Yesus memerdekakan kita dari apa saja. Yang keempat adalah dari kuasa maut. Setiap manusia pasti takut yang namanya mati. Gak peduli raja, gak peduli presiden, gak peduli jenderal, gak peduli pangeran, gak peduli orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Saudaraku, orang yang terkenal maupun orang yang tidak terkenal, ketika mereka mendengar mati, maut, semuanya bergetar. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semua orang, saudaraku, digetarkan, saudaraku, dengan takutnya akan virus corona. Apa sih yang mendasari mereka takut? Kematian, saudara. Tetapi kita tahu ketika Yesus, saudaraku, membebaskan, memerdekakan kita, dan kita percaya Yesus sebagai sang pembebas, sang penebus, sang juru selamat, maka Yesus membebaskan kita dari kuasa maut. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 menyatakan dengan jelas, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia. Siapa dia itu? Yaitu iblis. Siapa itu iblis? Yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, perbudakan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian pasti akan datang. Kematian akan menghampiri kita, tetapi kuasa maut tidak akan bisa menguasai kita. Kenapa? Karena bagi orang yang percaya kepada Yesus, mati adalah tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Saudaraku, kematian adalah pindah dari alam yang, saudaraku, sementara menuju kekekalan bersama dengan Yesus Kristus di sorga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus perlu mati dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya untuk apa? Memerdekakan kita dari apa? Kuasa maut, ketakutan akan maut. Karena itu di dalam Yesus kita diberikan kepastian untuk masuk surga. Kita diberikan kepastian untuk hidup kekal, menggantikan upah dosa adalah maut. Merdeka atau mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihlah merdeka dengan jalan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan yang berikutnya adalah, saudaraku, untuk apa Yesus memerdekakan kita? Kalau tadi kita sudah belajar, Yesus memerdekakan apa saja dari kita, dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari kutuk hukum Taurat, dan yang terakhir ada dari kuasa maut. Dan sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa Yesus memerdekakan kita? Kenapa Yesus perlu mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus perlu menjadi tumbal, menjadi korban tebusan, menggantikan kita? Saya percaya Yesus punya tujuan, Yesus punya maksud, Yesus punya destiny. Sehingga setiap kita orang yang percaya, yang tidak punya pengharapan tadinya, di dalam Yesus kita punya pengharapan, dimerdekakan. Dan ketika setelah kita dimerdekakan, kita harus tahu. Tidak hanya segera, oh saya sudah merdeka, saya sudah dibebaskan Yesus, hidup saya santai. Tidak, ada tujuan, ada destiny, ada maksud, ada rencana Allah yang harus kita genapi setelah kita dimerdekakan. Apa saja itu? Yang pertama, tujuan daripada Yesus memerdekakan kita adalah supaya kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, ditebus oleh Yesus, mari kita hidup sebagai orang merdeka. Jangan percaya lagi tahayul, jangan percaya lagi mitos-mitos. Jangan percaya ini hari baik, hari sial, bulan baik, bulan sial. Ini memang nasib saya, ini memang takdir saya. No, berhenti berpikir demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka.
Dan dikatakan, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Dengar baik umat Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa? Hamba Allah. Jadi tujuan Yesus memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita. Untuk apa? Kita sebagai hamba Allah. Ingat, ketika engkau dipanggil, engkau punya identitas baru sebagai anak Allah. Engkau punya identitas sebagai garam dan terang dunia. Dimanapun, siapapun engkau berada. Ditempatkan dalam posisi pekerjaan apapun. Saudaraku dengar, engkau adalah terang. Engkau adalah garam. Jadi saksi, jangan jadi batu sandungan. Saudaraku, cara bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dengan cara Spanyol, separuh nyolong, saudaraku ya. Jangan jadi orang Kristen yang gampang korupsi, kolosi, nepotisme, suap. Saudaraku, gampang dibeli dengan uang. Punya integritas, punya saudaraku kejujuran, punya kerendahan hati, ketaatan, motivasi yang benar. Punya kejujuran dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan Yesus memerdekakan kita. Kita adalah hamba-hamba Allah. Jadilah saksi, jadilah teladan, jadilah orang-orang yang menginspirasi. Saudaraku, banyak orang, saudaraku. Kalau saya boleh bersaksi di tengah-tengah saudaraku, perjalanan proses hidup saya sudah cuci darah yang ke-93 kali. Sudah berulang kali saudaraku isi transfusi darah. Kemarin baru 2 kantong saudaraku. Saudara perhatikan, saya tidak pernah mengeluh. Saya paparkan di Facebook saya selalu mengucap syukur, saya berterima kasih, saya diberi kekuatan melewati proses cuci darah yang demikian rupa, saudara. Kadang lemah, kadang batuk, kadang gak bisa tidur dan macam-macam. Tapi saya tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala yang bisa saya lewati. Kenapa? Karena ketika kita dimerdekakan oleh Yesus, kita adalah hamba-hamba Allah, kita adalah terangnya Allah, kita adalah garamnya Allah yang akan dipakai oleh Tuhan dan dahsyat. Karena itu biarlah hidup kita menjadi kesaksian, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah krisis ekonomi, krisis sosial seperti ini. Bertindaklah sebagai hamba Allah, gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk menyatakan kemuliaan nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa Yesus memerdekakan kita? Untuk melayani jiwa-jiwa. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara dengar baik, Yesus adalah Raja, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang punya sorga dan segala isinya, bumi dan alam semesta Dia yang ciptakan. Tetapi Dia turun menjadi hamba, mencuci kaki murid-muridnya. Sebagai apa? Bentuk teladan bahwa Dia rela merendahkan diri untuk melayani jiwa-jiwa. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan. Ingat, engkau dimerdekakan, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan dari perbudakan dosa, kuasa kegelapan, hukum Taurat, dan kuasa maut. Tujuannya untuk apa? Melayani jiwa-jiwa. Saudaraku ya, Galatia 5:13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi, perhatikan ayat ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Ada banyak orang berpikir, oh saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah lahir baru. Oke, saya bebas, saya suka-suka, saya mau mabuk, saya mau judi, saya mau berzina, saya mau korupsi. Saya kan sudah Kristen, saya sudah kan ke gereja, saya kan sudah anggota jemaat, mati pasti masuk surga. Tidak, saudaraku. Ketika engkau diberi kemerdekaan, kita dipanggil untuk merdeka. Alkitab berkata, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Justru kemerdekaan itu kita gunakan untuk bersaksi kepada setiap jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa, saudaraku, yang belum mengenal Tuhan. Mungkin kita dulu punya sahabat, punya keluarga, punya teman, saudaraku, teman nongkrong, teman main, teman media sosial. Mereka yang belum mengenal Tuhan, kita beritakan, kita layani lewat kemerdekaan yang kita alami. Jadi tujuan Yesus memerdekakan kita adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Satu jiwa bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai.
Sorga tidak bersuka cita ketika mobilmu baru. Sorga tidak bersuka cita ketika perusahaanmu nambah. Sorga tidak bersuka cita ketika engkau kaya raya. Tidak, tetapi sorga bersorak-sorak dengan segala isinya. Saudaraku, termasuk Tuhan Yesus ketika engkau memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu terus beritakan jiwa, kabarkan kabar baik di tengah kabar-kabar yang tidak jelas, di tengah kabar-kabar yang tidak menentu, di tengah kabar yang saudaraku menakutkan, membingungkan, meresahkan orang hari-hari ini. Dengan pandemi COVID-19, krisis ekonomi, bahkan kita baru dengar berita saudaraku ada ledakan yang begitu luar biasa di saudaraku di luar negeri yang banyak sekali orang mati dan luka saudaraku. Di tengah kabar yang begitu menakutkan, mengerikan, kita mau beritakan kabar baik. Kita mau beritakan bahwa Yesus adalah sang pembebas, sang juru selamat yang memberi kemerdekaan buat kita, jiwa-jiwa yang tidak punya pengharapan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Tuhan berikan? Untuk apa Yesus memerdekakan? Apa tujuan Yesus memerdekakan kita? Jelas di sini Yesus memerdekakan kita untuk menjadi ahli waris. Ingat saudaraku, engkau dipanggil tidak hanya sekedar merdeka, tidak hanya sekedar menjadi anak Allah, tidak hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tidak hanya sekedar menjadi murid Kristus, tapi saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita adalah keturunan daripada Sarah. Kita bukan keturunan hamba daripada Hagar. Kita adalah keturunan perempuan merdeka, yaitu Sarah istri Abraham, bapa orang beriman. Dan Alkitab juga berkata, Galatia 4 ayat 7 berkata begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah apa saudaraku? Ahli waris kerajaan sorga. Saudara adalah ahli waris oleh Allah. Dengar baik, jangan pernah jual imanmu hanya gara-gara kekayaan. Jangan pernah jual imanmu hanya gara-gara pernikahan. Jangan jual imanmu hanya gara-gara jabatan. Jangan pernah jual imanmu hanya karena promosi untuk engkau dinaikkan jabatanmu. Dengar baik, ketika engkau dimerdekakan, ketika engkau dibebaskan, ketika engkau saudaraku dilepaskan dari cengkraman dosa, kuasa kegelapan, hukum Taurat dan kuasa maut, engkau sedang dipersiapkan, engkau dan saya sedang dipersiapkan jadi apa? Ahli waris kerajaan sorga yang tidak ternilai harganya dengan seluruh kekayaan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berjanji dalam Roma pasal 8 ayat 17, kita baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena saudara akan menjadi ahli waris, artinya di sini dikatakan engkau berhak menerima janji-janji Tuhan. Di Alkitab ada kurang lebih saudaraku 30.000 janji-janji Tuhan. Jangan pernah malas baca Alkitab, baca, renungkan dan pegang teguh janji-janji Tuhan. Sebab itu warisan saudara. Kemudian Alkitab berkata juga yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah pembebas kita. Kristus adalah penebus kita. Yaitu jika kita apa? Menderita bersama-sama dengan dia. Ketika kita menjadi anak Allah, mungkin ada makian, olokan, hinaan, kita disepelekan, kita dibuang, kita tidak diperdulikan. Dengar baik, jangan pernah menyerah. Ketika proses penderitaan, pemurnian imanmu engkau alami, tetap setia, tetap taat, tetap rendah hati, tetap tekun saudaraku, karena engkau akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan dikatakan supaya kita juga dikatakan apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan, engkau saudaraku diselamatkan dengan tujuan supaya saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga.
Karena itu jangan pandang sepele, jangan pandang rendah kemerdekaan yang Yesus berikan. Jangan punya mental seperti Esau. Saudaraku, menukar hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah dan roti. Jangan punya mental seperti Bileam, hanya demi uang menyesatkan bangsa Israel dengan perkawinan campur dan penyembahan berhala. Karena itu saya berdoa setiap saudara dimanapun berada, di rumah, dimanapun saudara berada saat ini menyaksikan, mendengar firman ini, tetaplah jadi orang Kristen yang merdeka, yang bebas. Jangan izinkan ada belenggu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keresahan membelenggu saudara. Tapi jadilah orang yang merdeka. Biarlah firman yang kita pelajari, firman yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh menguatkan, membebaskan setiap kita di dalam Yesus Kristus. Yang diberkati, mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau memilih merdeka dan kami mau menolak mati. Kami tahu sekarang Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami dimerdekakan dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari hukum kutuk Taurat, dari kuasa maut. Tuhan, terima kasih kami dimerdekakan supaya kami menjadi hamba-hamba Allah, menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian, menjadi agen-agen kerajaan sorga. Kami dimerdekakan supaya kami melayani jiwa-jiwa, dan kami mengerti kami dimerdekakan supaya kami menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati setiap umat-Mu dengan firman ini. Meteraikan firman ini dalam hidup dan hati mereka. Dan biarlah mampu mereka mengerti dan terlebih mengerjakan. Karena Engkau berfirman, yang berbahagia adalah yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan. Dan kami akan bertindak sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, kami akan bertindak sebagai orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Sembuhkan yang sakit, merdekakan yang lemah, yang berputus asa Tuhan berikan semangat yang baru, yang kekurangan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Ini doa kami, ucapan syukur kami atas berkat firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang sudah dimerdekakan dan sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan warta sepekan dalam minggu ini, mari kita mempersiapkan persembahan terbaik kita melalui persembahan online kita di Bank BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Bank BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sampai saat ini kami masih bisa ibadah secara online dan kami akan memberikan persembahan kami secara online. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada hari Senin kita tidak ada kegiatan dan pada hari Selasa kita ada doa terobosan di aplikasi Zoom meeting kita pada pukul 7 malam. Doa ini diwajibkan bagi kul 1, pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, anggota kul, dan juga terbuka bagi jemaat yang ingin bergabung. Pada hari Sabtu kita ada doa puasa secara online pada pukul 10 pagi di YouTube channel GBI My Home Official.
Mari saya mengundang seluruh pelayan dan jemaat Tuhan untuk bersama-sama bergabung dalam doa puasa ini. Pada hari Minggu, ibadah sekolah minggu secara online pada pukul 7 pagi dan ibadah raya online ada 2 kali pada pukul 8 dan 10 pagi di YouTube channel GBI My Home Official. Demikian warta sepekan kita dalam minggu ini. Saya Sri dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita mau selesai Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita paling meriah. Ku bersyukur padamu Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji. Mari angkat kedua tangan sudah sama-sama. Kita mau bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Saudara, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pelindungan-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Dan Tuhan, kalau saat ini memasuki era tahun dimensi yang baru, Engkau akan bawa kami ke level yang lebih tinggi. Dan Bapa, dalam firman-Mu tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, dan apa yang tidak didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kami pegang teguh firman-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Bapa, kami mengucap syukur hamba-Mu Tuhan telah membawakan sabda dan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan, dan firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kau akan nyatakan hikmat-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang disegarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau akan jaga lindungi, Kau berkati Tuhan untuk istri dan anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau Tuhan akan genapi Tuhan apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan untuk saat-saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu senior kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harto dan keempat wakilnya. Dan kami Tuhan berdoa untuk Bapak Johan Handoyo dan Ibu Betty sebagai rayon kami yang ada di Singapura. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Irwan dan Bapak Anen Tuhan, yang Kau percaya Tuhan, yang Kau perkenan Tuhan untuk melayani di Tanjung Pinang. Tuhan, urapi Tuhan para hamba-Mu, nyatakan hikmat-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang disegarkan. Dan Tuhan, Kau akan jaga lindungi untuk Tuhan keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, visi dan misi-Mu Tuhan semakin Kau genapi Tuhan di dalam tiap-tiap pelayan para hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Diberkati untuk udaranya,
untuk tanahnya, untuk lautnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk wakil kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan biarlah Tuhan roh takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Berikanlah roh kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Polri, untuk ABRI Tuhan, dan terlebih Tuhan untuk para medis Tuhan yang menangani COVID-19 Tuhan. Di gugus depan Bapa, kami mohon campur tangan-Mu Bapa, dan biarlah Engkau akan jaga lindungi mereka. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kota Tanjung Pinang yang kami cintai ini. Diberkatilah Tuhan tanahnya, udaranya, airnya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk wakil kami, Bapak Gubernur, Ibu Wali, demikian juga Bupati Tuhan. Kami mohon kepadamu, roh takut akan Engkau Tuhan ada pada mereka Tuhan. Dan mereka akan bertindak bijaksana Tuhan dalam menjalankan Tuhan tugas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan pada hari ini Bapa. Engkau akan berkati mereka Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, jikalau saat ini anak-anak-Mu Tuhan ada yang berkerinduan Tuhan untuk ekonominya, untuk Tuhan kesehatannya, Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, sehingga Tuhan mereka akan bisa tercukupi Tuhan dalam kebutuhannya. Dan juga Tuhan untuk kesehatannya Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan dengan bilur-Mu Tuhan, mereka ditahirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan sebagian berkat-Mu, biarlah berkat-Mu Tuhan untuk menjadi pelengkap dalam pekerjaan-Mu Tuhan, untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan kami Tuhan tetap berdoa Tuhan, di mana Tuhan pembangunan rumah ibadah-Mu di negeri Tuhan, biarlah Engkau Tuhan akan semakin berkarya Tuhan, dan akan segera dimulai Tuhan. Dan Engkau akan sediakan dana dan biaya Tuhan. Dan juga Tuhan kami selalu berdoa Tuhan untuk para panitia Tuhan, biarlah selalu mengandalkan Engkau Tuhan, untuk Tuhan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami selalu berdoa Tuhan, di mana saat ini Indonesia Tuhan sudah genap Tuhan 75 tahun Tuhan merdeka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan semakin berkarya Tuhan untuk Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Inilah Tuhan apa Tuhan yang menjadi isi hati kami Bapa. Dan juga Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Tuhan pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan berkat-Mu melalui hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat secara khusus hari ini. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.